Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan dalam keadaan diridhai. Hari ini kita akan bahas tentang masalah belajar ridha. Mungkin di Indonesia orang jarang menggunakan kata ridha karena sudah diganti dengan kata ikhlas. Padahal ikhlas itu lebih kepada urusan kita ketika beribadah. Cuman kita bakal sering menemukan kalau misalnya ada orang yang dapat musibah, pasti kita bilangnya gini, udahlah ikhlaskan aja. Padahal di situ bukan bab ikhlas. Kalau memang ibadah, ya ikhlas. Tapi kalau babnya ketentuan Allah dalam hidup kita atau takdir, maka yang lebih tepat istilahnya adalah ridha. Jadi, kalau misalnya kita dapatin seseorang sedang dapat musibah, maka nasihat kita adalah ini adalah ketentuan Allah. Mudah-mudahan ada kebaikannya di dalamnya. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Nah, kata-kata kalimat ada kebaikan di dalamnya itu yang dinamakan dengan ridha. Kalau bahasa lainnya, mudah-mudahan ada hikmah. Jadi hari ini kita akan bahas tentang bentuk-bentuk dari ridha. Apa aja sih, seberapa pentingnya ridha dalam kehidupan kita? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling beruntung di akhir hayatnya adalah orang yang ridha. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Fajr tadi, panggilan kepada orang yang ridha. Ketika dicabut ruhnya, ketika dicabut nyawanya, Allah memanggil mereka dengan panggilan ridha. Padahal kita semua tentu tahu bagaimana sakitnya sakratul maut itu. Sakratul maut itu adalah keadaan yang paling sulit, sampai-sampai Allah menggambarkan keadaan sakratul maut ini dalam surat Al-Qiyamah. Bagaimana Allah berfirman, yaitu kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu firaq. Itu gambaran tentang keadaan orang ketika sakratul maut. Ketika ruhnya tersedak sampai ke tenggorokan, tiba-tiba ditanya, siapa yang dapat membantumu? Baru hari itu dia nyadar bahwa tidak ada lagi yang bisa menyembuhkannya. Dan dia di situ mulai mengerti bahwa inilah wadhanna annahu firaq. Itulah waktu perpisahan. Dia hanya bisa menatap wajah keluarganya yang dia sayangi, yang dia cintai untuk terakhir kalinya. Dan setelah itu, dia akan meninggalkan mereka selamanya. Terus lawannya ridha itu apa? Lawannya ridha itu adalah kufur. Dia protes gitu. Dia protes dengan ketentuan Allah. Ya Allah, kenapa saya yang diginikan? Ya Allah, apa maumu ya Allah? Engkau gak adil ya Allah. Itu kalimat-kalimat orang yang kufur dan tidak ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang kufur nikmat, tapi kalau ini bukan kufur nikmat. Ini yang dinamakan dengan kufur takdir, kufur terhadap ketentuan Allah. Sehingga kalau dia menghabiskan usianya pun terus dengan protes, mempertanyakan ketentuan Allah, keputusan Allah, mempertanyakan kehendak Allah. Kenapa saya kayak gini? Kenapa pasangan saya kayak gitu? Kenapa hidup saya kayak gini gitu? Makanya ketika akhir hayatnya dia menjadi orang yang paling gelisah dan menjadi orang yang paling tersiksa saat sakratul maut. Tidak mutmainnah, tidak dipanggil oleh Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi salah satu keistimewaan ridha itu adalah melahirkan hati yang tenang, mutmainnatul qalb, rasa tenang di hati kita. Kalau kita ridha dengan semua ketentuan Allah, hati kita itu akan merasa tenang dan bahagia. Gak ada hal yang mengusik perasaan kita atau yang membuat kita merasa gak nyaman. Kenapa mutmainnah? Kenapa kita tenang? Kenapa? Karena kita terima dengan semua ketentuan Allah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mutmainnatul qalb? Caranya adalah dengan kita ridha. Kenapa? Karena kita gak bisa terima semua yang terjadi itu, belum tentu kita bisa terima. Apa yang diberi Allah itu mungkin belum tentu bisa kita terima. Jadi caranya adalah kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Gimana cara kita berbaik sangka kepada Allah? Katakan untuk diri kita sendiri, la'allahu khair, mudah-mudahan dalam ketentuan ada kebaikan, mudah-mudahan ada kebaikan, mudah-mudahan ada kebaikan. Inilah yang kita ucapkan berkali-kali agar kita selalu yakin kalau Allah memang nggak pernah menzalimi hambanya. Kita harus yakin bahwa Allah itu nggak pernah ngeprank hambanya. Dan kita harus yakin juga kalau Allah itu nggak hanya harkosin memberi harapan kosong kepada hambanya. Allah itu nggak pernah ingkar janji, Allah nggak pernah mem-PHP-kan hambanya, Allah nggak pernah bidzalami lil abid, Allah itu nggak pernah mendalimkan hambanya, ataupun Allah suka ngerjain hambanya, ngeprank hambanya, Allah nggak pernah gitu. Jadi kalau ada satu ketentuan Allah yang menurut kita kayak sesuatu yang enggak ingin, yang kita memang nggak pingin kalau sesuatu itu terjadi dalam hidup kita, dan kita pingin ridha, katakan aja la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Jadi kalau ada sesuatu ketentuan Allah yang menurut kita kayak sesuatu yang nggak kita inginkan tapi terjadi dalam hidup kita dan kita pengen ridha, katakan saja la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Sehingga dengan kita katakan mudah-mudahan ada kebaikan di sini, kita sudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu persis seperti apa yang kita sangkakan. Ana inni bidhanni abdi, kata Allah dalam hadis qudsinya. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau engkau berprasangka baik kepadaku, maka engkau akan mendapatkan apa yang kau prasangkakan. Nah, itu dia cara ridha. Katakan la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan di sini, baik terhadap satu ketentuan Allah mengenai masalah takdir, hidup, ataupun ridha terhadap satu perintah Allah. Kenapa Allah suruh kita beribadah puasa? Bilang aja la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan di dalam kita melakukan puasa, sehingga kita berpuasa dengan hati yang lapang. Kemudian, kok saya punya orang tua yang kayak gini? Katakan aja la'allahu khair, sehingga kita bisa bahagia dengan keluarga kita. Kok saya dikasih pasangan yang kayak gini? Bilang aja la'allahu khair, mudah-mudahan pada pasangan saya itu ada kebaikan yang tidak ada di tempat yang lain. Sehingga apapun yang kita alami, perintah apapun yang kita dengar dari Allah, kita menerimanya dengan sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya taati ya Allah. Kenapa? Saya tahu engkau tidak memerintahkan sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Kata Allah, tinggalkan riba, la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan dengan kita meninggalkan riba. Kemudian kata Allah, tutuplah aurat, la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan dengan kita menutup aurat. Kata Allah, makan sahur, la'allahu khair, mudah-mudahan ada keberkahan di dalam kita makan sahur. Kemudian kata Allah, buka puasa, walaupun kita belum lapar, buka aja puasa, makan aja, mudah-mudahan ada kebaikan di dalam berbuka puasa. Kata Allah, tarawih, ya udah, sholat aja tarawih, mudah-mudahan ada kebaikan di dalam kita mengerjakan sholat malam. Kata Allah, maafkan saudaramu, ya kita maafin, mudah-mudahan ada kebaikan di dalam memaafkan. Dan semua perintah dan larangan Allah kita terima dengan ridha karena kita percaya la'allahu khair, ada kebaikan dalam ketentuan Allah. Itu dia cara kita belajar ridha dengan ketentuan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa ini kita benar-benar bisa belajar ridha. Apapun ketentuan Allah dalam hidup kita, apapun perintah dan larangan Allah dalam syariat kita, kita terima saja. Kenapa kita terima? Satu, supaya hati kita tenang, gak banyak protes. Yang kedua, karena kita percaya Allah nggak nyuruh sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan. Allah nggak ngelarang sesuatu kecuali di dalamnya ada keburukan. Allah nggak memberikan satu takdir kecuali melalui takdir itu ada kebaikan yang besar bagi kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan keburukan ada kebaikan, bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.